Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau pada penjelasan yang sebelumnya adalah saya menjelaskan tentang landasan-landasan teori dalam program promosi kesehatan. Nah, slide yang selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan, bagaimana cara kita merencanakan program promosi kesehatan. Kalau tadi kan teori yang melandasi sikap seseorang, baik itu di level intrapersonal, interpersonal, atau population. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas satu teori yang berhubungan dengan bagaimana cara memplanning atau merencanakan program promosi kesehatan. Satu teori yang terkenal dari Green and Crowther 2005 adalah Precede Proceed model. Precede Proceed model itu terdiri atas dua fase. Yang pertama Precede, yang kedua Proceed. Precede itu adalah sebelum implikasi, itu fase 1 sampai fase 4, apa saja yang perlu dipersiapkan atau direncanakan. Proceed atau proses itu fokusnya di fase 5 sampai fase 8, yaitu ketika program sudah diimplementasikan dan dievaluasi. Jadi, bagaimana sih cara menyusun program promosi kesehatan menurut Precede Proceed model? Yang pertama itu ada 8 fase yang harus kita identifikasi. Fase pertama adalah social assessment. Saya contohkan tadi misalnya kita mau bikin program promosi kesehatan untuk obesitas. Kita harus mengidentifikasi dulu faktor sosial yang paling berpengaruh terhadap obesitas dan juga kualitas hidup pasien obesitas. Itu apa sih faktor sosial yang paling berpengaruh? Misalnya obesitas karena kemiskinan kah? Obesitas karena level pendidikannya rendah kah? Jadi kita perlu mengidentifikasi faktor sosial yang paling berpengaruh terhadap kejadian obesitas dan juga rendahnya kualitas hidup pasien obesitas tadi. Itu fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua adalah epidemiological assessment. Itu berkaitan dengan genetik, behavior, dan juga environmental apa yang berhubungan dengan kejadian obesitas tadi. Contoh misalnya kalau genetik, apakah target sasaran kita itu banyak yang keluarganya itu ada riwayat obesitas. Kemudian dari lingkungannya, apakah banyaknya penyebab obesitas itu karena kurang gerak kah? Makanannya tidak dijaga kah? Banyak minum alkohol, banyak perokok kah? Itu kita perlu identifikasi dari faktor kebiasaan. Kemudian faktor ketiga yang perlu kita identifikasi adalah faktor lingkungan atau environment. Kira-kira apakah obesitas itu dihasilkan karena lingkungan kerjanya yang menyebabkan dia misalnya bekerja 8 jam per hari di depan layar komputer tanpa bergerak, kantin di lingkungan kerjanya ternyata tidak menyediakan opsi makanan sehat, sedangkan untuk beli keluar mahal atau tidak sempat. Apakah lingkungan kerjanya menyebabkan stres sehingga target sasaran kita itu lebih rentan terhadap penyakit tertentu? Nah, itu perlu kita identifikasi atau assess atau nilai di fase kedua atau epidemiological assessment. Fase ketiga itu adalah fase educational and ecological assessment, meliputi faktor predisposing, reinforcing, dan juga enabling. Penjelasannya seperti ini, kalau kasusnya obesitas tadi. Fase 3 fokusnya adalah kita mengidentifikasi faktor-faktor yang membantu untuk merubah lingkungan menjadi positif, merubah kebiasaan menjadi positif, atau menghambat. Kita harus mengidentifikasi faktor yang membantu dan juga menghambat. Yang pertama adalah predisposing factor. Predisposing factor adalah faktor-faktor yang bisa mempromote atau unpromote untuk motivasi untuk berubah. Misalnya sikap, pengetahuan, itu adalah predisposing factor. Sikap yang bagus, pengetahuan yang bagus, dia bisa mempromote. Sikap yang jelek, pengetahuan yang jelek, dia bisa unpromote. Kemudian enabling factors adalah faktor-faktor yang dapat mempromote atau unpromote perubahan. Contohnya adalah research atau skill. Dia punya kemampuan nggak? Atau dia mempunyai fasilitas nggak? Research, fasilitas, dan juga skills itu apa? Kebisaan. Misalnya tadi obesitas, dia punya fasilitas nggak untuk membeli makanan-makanan sehat? Dia mempunyai fasilitas nggak buat bayar gym? Misalnya seperti itu. Dia punya skill nggak untuk memilih makanan sehat? Dia punya skill nggak untuk
olahraga apa sih yang baik untuk menghindari atau menurunkan kejadian obesitas, itu masuk dalam enabling factors. Kemudian faktor yang harus diidentifikasi lagi pada fase fase 3 itu adalah enabling factor. Those are help continue motivation and change by providing feedback or rewards. Jadi ketika kita berencana nih, ketika individu tersebut sudah memutuskan untuk berubah, untuk menjaga gaya hidup, menjaga pola makan, bagaimana cara kita memberikan feedback, bagaimana cara kita memberikan hadiah kalau individu tersebut berhasil berubah. Itu di fase 1, fase 2, fase 3. Kemudian fase 4 adalah administrative and policy assessment. Kita harus men-assess atau mengevaluasi ada nggak secara administratif yang mendukung program untuk mencegah obesitas. Ada nggak secara peraturan yang mendukung untuk merubah atau menghindari obesitas tadi. Baru kita merencanakan kira-kira strategi edukasinya seperti apa ya. Kemudian organisasi apa yang perlu kita gandeng, sampai kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita buat supaya mendukung perubahan tersebut. Misalnya nih, organisasinya kalau kita mau sasarannya mahasiswa, yuk kita gandeng dosen supaya ada peraturan, dosen yang atasan dari dosen siapa nih? Dekan MIPA. Pak, gimana ya Pak supaya mahasiswa tersebut 8 jam sehari hanya duduk aja, gimana kalau di MIPA ini bikin peraturan setiap kuliah dosennya mewajibkan sebelum dan sesudah kuliah itu senam 5 menit misalnya kayak gitu. Nah, kalau ada peraturan kan pasti lebih tingkat keberhasilannya lebih tinggi lagi dibanding kita hanya edukasi, ayo pentingnya olahraga seperti ini. Tapi kalau kita implikasikan dalam peraturan, kita dekatin dekan, itu akan lebih bagus lagi. Misalnya ke tahap yang lebih tinggi lagi, Pak, gimana kalau kampus Unlam MIPA terutama itu adalah car free. Tidak boleh kendaraan berparkir sekitar MIPA. Parkirnya kita sediakan di Masjid Al-Baitar. Jadi mahasiswa dosen harus jalan dari Masjid Al-Baitar ke kampus MIPA. Kalau Anda hanya mengedukasi, siapa yang mau mengerjakan? Tapi kalau Anda ada policy regulation organization, kita hubungin siapa ya? Oh, kita hubungin koordinator kalau masalah parkir-parkir, kita hubungin Pak Kris, koordinator untuk daerah Banjarbaru. Pak, gimana kalau daerah dari yang bisa kendaraan itu sampai Al-Baitar aja, ke MIPA 1, MIPA 2 itu daerah bebas kendaraan, jadi mau nggak mau mahasiswa dosen jalan. Gimana Pak, setuju nggak untuk dilaksanakan peraturan itu? Nah, Anda lihat kan kalau misalnya kita hanya edukasi dosen, edukasi mahasiswa, mau melaksanakan atau tidak, ya tergantung individu. Tapi kalau ada peraturan yang membawahi, kita bisa menggandeng stakeholder terkait, itu tingkat suksesnya lebih tinggi lagi. Fase 5, implementasi, bagaimana mengimplementasikannya. Fase 6 itu mengevaluasi apa hambatannya, apa faktor yang menyebabkan keberhasilan program. Kemudian kita mengevaluasi impact. Kalau ini kan kita mengevaluasi proses nih. Kita mengevaluasi impact, berhasil nggak program yang kita jalankan tadi untuk mengurangi obesitas atau meningkatkan level mahasiswa berolahraga aja misalnya. Kemudian baru outcome, tingkat obesitas tadi menurun atau tidak, itu pun juga perlu dievaluasi. Jadi itu salah satu model yang melandasi bagaimana cara memplanning, mengimplementasi, dan juga mengevaluasi program promosi kesehatan yang terkenal adalah Proceed Models. Nah, selanjutnya adalah diskusi, itu kita akan bahas di sesi Zoom. Mungkin saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.